Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Naili Nikmah dari kelas 1B Akper Dharma Wacana Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, yaitu head to toe. Kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada pasien orang dewasa. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi mengenai status kesehatan pasien serta memvalidasi keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Pemeriksaan fisik ini dilakukan mulai dari kepala hingga ekstremitas bawah. Ada 4 tindakan yang penting dilaksanakan dalam kegiatan pemeriksaan fisik ini. Yang pertama adalah inspeksi, yaitu melihat, palpasi, perabaan, perkusi, pengetukan, auskultasi adalah mendengar bunyi-bunyi organ dengan menggunakan stetoskop. Alat-alat yang digunakan adalah yang pertama kali dilakukan oleh pemeriksaan fisik ini adalah untuk melihat keadaan umum pasien. Apakah pasien terlihat sehat, lemah atau tidak dapat berjalan. Serta kita mengetahui tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan Glasgow Coma Scale atau GCS, di mana ada 3 respon yang perlu dilakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu respon membuka mata, respon motorik, dan verbal. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya? Ibu bisa angkat tangannya sebelah kanan? Silakan. Yang satunya? Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari tekanan darah, cek suhu, dan lain-lain. Tekanan darah Ibu normal ya, Bu? Ibu sekarang pengecekan suhu tubuh Ibu. Ibu ini bisa dimasukkan di ketiaknya Ibu. Silakan. Sudah berbunyi ya Ibu, tandanya sudah terlihat suhu tubuh Ibu normal 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan mengukur nadi Ibu ya Bu. Nadi Ibu normal di 80. Selanjutnya saya akan memeriksa pernapasan Ibu. Pernapasan Ibu normal 20 kali per menit. Selanjutnya saya akan memeriksa kepala Ibu ya Bu. Yang pertama dilihat dari warna rambutnya. Yang kedua dilihat dari distri rambutnya, dan yang ketiga dilihat dari bentuk kepalanya. Maaf ya Ibu. Bentuk kepala yang kepala normal itu adalah namanya hormosepali. Ukuran kepala yang besar yang berisi cairan disebut dengan hidrosepali. Kepala yang kecil disebut dengan mikrosepali. Selanjutnya, saya akan memeriksa matanya Ibu. Nah, di bagian mata ini kita pertama dilihat yaitu inspeksi. Inspeksi itu melihat kesimetrisan mata kanan dengan mata kiri. Ibu tengok sebelah kiri. Sekarang kita melihat jarak ujung telinga dengan ujung mata. Begitu juga sebaliknya. Ibu melihat ke atas. Nah, di sini kita melihat konjungtivanya dan melihat sklera matanya. Kemudian refleksi, yaitu melihat matanya. Bisa dibuka lebar Ibu matanya. Kemudian kita memeriksa hidungnya. Bisa dibuka maskernya Ibu. Selanjutnya kita memeriksa hidung. Dilihat kesimetrisannya antara tulang hidung dengan lubang hidung kanan dan kiri.
Selanjutnya kita tekan hidungnya untuk melihat kepatenan jalan nafasnya. Tarik nafas Ibu. Oke. Sebelahnya, jika ada nyeri, kita curigai ada penyakit sinusitis. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian mulut. Yang dilihat dari bagian mulut adalah warna dan kelembapan bibir atas dan bibir bawah. Bertujuan untuk melihat apakah ada luka atau sariawan. Selanjutnya kita melihat mulutnya bagian dalam. Ibu bisa buka mulutnya yang lebar ya Ibu. Di sini kita melihat di giginya apakah ada karies, terus di lidahnya, terus tongsilnya. Maaf ya Ibu. Bisa dijulurkan lidahnya Ibu. Lidahnya diangkat ke atas Bu. Oke. Selanjutnya kita memeriksa bagian telinganya. Kita di sini melakukan palpasi yaitu perabaan. Maaf ya Ibu. Di sini kita melihat telinga kanan dan telinga kiri. Sekarang kita melakukan palpasi. Jika ada nyeri, tolong disampaikan ya Ibu. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ada nyeri atau tidak. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher. Maaf Ibu, bisa dibuka jilbabnya sampai dengan leher. Maaf ya Bu. Nah, di sini kita melihat apakah ada memar atau lesi di bagian lehernya. Dan kita akan melakukan perabaan. Maaf Ibu, Ibu mencoba menelan. Sekali lagi Ibu, tolong menelan. Oke. Pemeriksaan pada bagian leher ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada keloid ataupun ada kelenjar getah benih. Selanjutnya, di bagian leher ini kita bisa melihat apakah ada peningkatan pada bagian vena jugularis. Selanjutnya kita memeriksa bagian tangannya. Maaf Ibu, bisa tangan. Nah, di sini kita melihat kesimetrisan antara tangan kanan dan kiri. Dan di sini kita melihat jari-jarinya lengkap atau tidak, terlihat ada kelainan atau tidak. Kita bisa melihat dari jari kanan dan kirinya. Ini kita melakukan capillary time-nya. Nah, dengan cara menekan kukunya dan melepaskannya. Normalnya 1-3 detik. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada bagian dada. Maaf Ibu, bisa dibuka jilbabnya. Nah, di sini kita melakukan inspeksi, melihat pergerakan napas dari dada pasien. Di bagian ini kita melihat pasien apakah menggunakan otot bantu pernapasan, dan kita melihat distribusi warna kulit pada bagian dada. Selanjutnya kita melakukan palpasi untuk melihat pergerakan pada napas pasien. Maaf ya Ibu, coba Ibu tarik napas. Sekali lagi, hembuskan. Oke. Ibu bisa mengatakan angka 777. Pada teknik palpasi ini kita bisa melakukan pemeriksaan vokal premitus atau taktil premitus. Minta pasien mengucap 77 atau 99 beberapa kali pada bagian depan dan bagian belakang. Teknik perkusi. Teknik perkusi ini bisa dilakukan di bagian dada depan, belakang, dan dada bagian kanan dan kiri. Tarik nafas Bu, hembuskan, lagi, hembuskan, lagi, hembuskan. Pada teknik auskultasi ini dilakukan pada bagian dada kanan dan dada kiri pada bagian
paru-paru pasien. Pada teknik auskultasi ini bisa dilakukan pada punggung pasien. Selanjutnya kita melakukan abdomen. Abdomen adalah pemeriksaan pada perut. Maaf ya Ibu. Nah, pada perut ini kita melihat warna kulitnya, kita melihat apakah ada lesi, dan kita melihat umbilicusnya. Selanjutnya kita melakukan teknik palpasi, yaitu menekan ringan pada bagian perut. Maaf ya Ibu. Maaf ya Ibu. Selanjutnya kita melakukan teknik perkusi. Selanjutnya kita melakukan auskultasi pada bisu. Oke. Selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian kaki. Di bagian kaki ini dilihat kesimetrisan kakinya dan dilihat jari-jarinya lengkap atau tidak. Selanjutnya kita melakukan yaitu piting uden. Caranya menekan pada bagian kakinya. Sekali lagi. Selanjutnya kita melakukan teknik CRT, yaitu menekan pada bagian jari kaki. Kita lepaskan, tekan, lepaskan. Normal 1-3 detik. Selanjutnya kita melakukan refleks patella dengan cara mengatuk bagian lutut. Sekali lagi. Ya, oke. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.